Anda mungkin udah nggak asing lagi ya dengar berita soal kecerdasan buatan AI yang katanya makin pinter, makin canggih. Bahkan ada klaim-klaim yang cukup bikin heboh. Ingat nggak kasus engineer Google itu yang bilang chatbot Lambda buatannya itu sadar? Nah, klaim kayak gitu kan langsung bikin rame ya. Muncul pertanyaan besar, bisa nggak sih mesin itu beneran sadar kayak kita? Iya, pertanyaan itu fundamental banget, dan itu membawa kita langsung ke inti pembahasan mendalam kita kali ini. Kita akan coba gali argumen-argumen dari bab 13 buku The Immortal Mind. Judul babnya aja udah provokatif, apakah AI benar-benar mengubah segalanya apa saja? Jadi, ya, misi kita hari ini kita mau bongkar nih pandangan-pandangan soal kemungkinan AI punya kesadaran seperti yang dibahas di sumber ini, dan gimana bab ini menjawabnya. Oke. Mari kita bedah bareng-bareng. Bisa nggak sih mesin nanti mikir, merasa, punya pengalaman subjektif kayak manusia? Atau ini selamanya cuma, yah, mimpi fiksi ilmiah aja? Kita coba lihat deh, bukti dan logika yang disajikan di sumber ini. Terutama soal batasan AI dibanding pikiran manusia. Kalau dipikir-pikir nih, ide AI sadar ini awalnya kedengarannya lumayan masuk akal kan? Maksudnya, kalau pikiran kita ini cuma hasil aktivitas otak, materi fisik, kenapa mesin yang super canggih gak bisa niru itu suatu saat nanti? Terusnya disadar juga. Betul, itu asumsi awal yang cukup umum ya. Dan memang di sumber ini dikutip beberapa tokoh yang mendukung kemungkinan itu. Paling nggak secara prinsip. Anda tadi udah sebut Blake Lemoine ya, yang klaim soal lambda itu. Ada juga perspektif filsafat, misalnya dari Michael Labossiere. Dia nanya, gini, kalau gumpalan organik, maksudnya otak kita, bisa mikir, kenapa sirkuit nggak bisa? Bahkan nih, kalaupun kesadaran itu butuh jiwa, Lavoisier nanya lagi, kenapa jiwa nggak bisa tinggal di cangkang logam atau silikon? Pertanyaan-pertanyaan yang membuka kemungkinan lah. Optimisme serupa juga datang dari kalangan ilmuwan. Sumber ini nyebut Henry Markram dan Blue Brain Project-nya. Ambisius banget itu. Dulu, tahun 2010, Markram pernah optimis banget bisa bikin simulasi otak manusia di komputer dalam 10 tahun. Walaupun targetnya belum kesampaian ya, tapi ambisi kayak gitu kan secara nggak langsung nunjukin keyakinan kalau fungsi otak mungkin termasuk kesadaran bisa direplikasi pakai komputasi. Terus ada juga Christoph Koch, neuroscientist top yang lama banget neliti soal kesadaran. Meskipun akhirnya dia ngaku kalah taruhan soal nemuin sirkuit kesadaran di otak, tapi awalnya Koch ini percaya kalau kesadaran itu bisa jadi properti materi yang terorganisir dengan cara tertentu. Mirip juga pandangan kelompoknya Stanislas Dehaene, yang hipotesisnya kesadaran bisa muncul dari komputasi yang spesifik dan kompleks. Wah, jadi bukan cuma ngomongin filsafat ya, tapi ada juga yang aktif nyoba bikin kesadaran di mesin gitu. Iya, betul. Sumber ini nyinggung usaha kayak yang dilakukan Ryo Takanai. Dia tujuannya eksplisit banget, mau ngasih AI kemampuan introspeksi. Semacam, apa ya, kesadaran diri gitu, kemampuan buat ngeliat proses internalnya sendiri. Ini nunjukin ada keyakinan di sebagian peneliti kalau kesadaran itu target yang bisa dicapai lewat rekayasa. Selain itu ada satu lagi nih, pandangan filosofis yang cukup radikal tapi relevan, namanya panpsikisme. Dibahas oleh Philip Goff, dikutip juga di sumber ini. Idenya itu kesadaran bukan cuma ada di makhluk kompleks kayak kita, tapi fitur fundamental alam semesta. Mungkin ada di level partikel dasar kayak elektron, dalam bentuk yang simpel banget. Kalau pandangan ini benar, ya secara teori komputer yang kompleks banget bisa jadi sadar, karena potensi kesadaran itu udah ada di mana-mana. Ini menarik sih, karena beda banget sama argumen utama di buku The Immortal Mind ini. Wah, kayaknya macam-macam juga ya. Ada yang optimis banget sama teknologi, ada yang filosofis ngelihat kesadaran itu di mana-mana. Tapi kayaknya di sini nih, sumber ini mulai nunjukin sisi lain ceritanya. Bener gak sih perbandingan otak sama komputer itu segampang itu? Jelas ini mulai berbelok tajam. Sumber ini menggarisbawahi kalau analogi otak itu komputer basah dan AI, komputer kering, itu sebenarnya punya kelemahan mendasar. Ada beda prinsipil yang bikin AI, ya setidaknya AI yang sekarang dan yang bisa kita bayangin berdasarkan komputasi, itu beda banget sama pikiran manusia. Coba kita bedah ya batasan-batasannya. Yang pertama dan paling dasar, analogi komputer yang keliru. Otak itu cara kerjanya nggak kayak mesin Turing atau arsitektur von Neumann di komputer digital kita.
Sumber ini ngasih contoh dari pasien split brain. Itu loh, orang yang jalur komunikasi utama antar belahan otaknya diputus, biasanya buat ngatasin epilepsi parah. Ini dibahas detail di bab lain buku ini. Hasil risetnya nunjukin, meskipun koneksi fisik utama putus, kesadaran mereka itu nggak otomatis kebelah jadi dua orang di satu kepala. Pikiran tetap nyatu, kompleks caranya. Beda banget sama komputer kan? Kalau Anda putus kabel penting atau rusak CPU-nya, ya sistemnya lumpuh atau error. Nggak ada tuh adaptasi terintegrasi kayak pikiran manusia pas otaknya rusak. Menarik banget ya. Jadi hardware otak bisa berubah drastis, tapi software pikiran nggak langsung ancur kayak file rusak di komputer ya. Beda sifat berarti ya? Pasti. Dan ini ngarah ke kelompok batasan kedua, saya sebut aja jebakan komputasi. Nggak ada makna dan pemahaman sejati. Intinya AI modern kan komputasi, ngolah simbol atau data, yang paling dasar yang ngolah angka 1 dan 0. Nah, menurut argumen dari Eric Holloway yang dikutip di sini, ada hal-hal penting dari pikiran manusia yang nggak bisa direduksi jadi komputasi doang. Misalnya, kemampuan buat bener-bener paham makna, semantik, atau berkreasi secara otentik. AI bisa ngolah sintaks, aturan tata bahasa, atau kode, jago dia. Tapi paham makna di baliknya, niatnya, nuansa konteksnya, wah itu di luar jangkauan komputasi murni. Ini nyambung banget sama masalah kurangnya akal sehat, common sense, di AI. Kita kan punya pemahaman intuitif ya soal dunia ini gimana. Kadang susah dijelasin, tapi penting banget. Sumber ini kasih contoh klasik. Judul berita, Dr. Gonzales memberi ceramah di bulan. Kita otomatis tahu lah ya, maksudnya ceramah tentang bulan, bukan berdiri di permukaan bulan. Buat AI yang cuma proses kata secara literal, tanpa pemahaman dunia nyata yang kaya, ya bisa aja dia mikir opsi kedua mungkin. Usaha buat ngajarin akal sehat ke AI sejauh ini lebih kayak bikin AI simulasi respons yang benar berdasarkan data seabrek, bukan benar-benar punya pemahaman sebab akibat atau konteks kayak kita. Kayak ngafalin jawaban, tapi nggak ngerti konsepnya gitu ya. Dan ini juga mungkin yang bikin AI canggih pun kadang kepleset di hal-hal gampang buat kita. Betul. Itu bawa kita ke contoh lain di kelompok batasan ini. Gagal di penalaran dasar, termasuk matematika. Mungkin kaget ya dengernya, tapi chatbot top kayak ChatGPT 3, Bing, GPT-4, Bard, itu bisa aja ngasih jawaban salah buat soal matematika simple atau masalah rencana keuangan dasar. Terutama kalau soalnya dibikin beda dikit formatnya dari data latihannya. Mereka itu nggak benar-benar tahu atau paham prinsip matematika. Mereka cuma jago banget nyocokin pola dan nebak kata atau angka berikutnya berdasarkan triliunan contoh yang udah dilihat. Mereka itu bisa dibilang nggak tahu kalau mereka nggak tahu. Dan yang paling fundamental di kelompok batasan ini, ketiadaan makna intrinsik atau intensionalitas. Ini konsep filosofis penting dari Franz Brentano yang ditekankan di sumber ini. Pikiran manusia itu selalu tentang sesuatu. Pikiran kita punya arah, nunjuk ke objek, ide, atau keadaan di dunia. Kita mikir tentang makan malam nanti, tentang perasaan teman, tentang keadilan. Komputasi AI secanggih apapun algoritmanya, pada dasarnya nggak tentang apa-apa. Program Word di komputer Anda kan nggak peduli atau paham argumen yang lagi Anda ketik. Prosesornya cuma jalanin instruksi. Justru karena sifatnya netral dan cuek ini, komputer jadi alat yang kuat dan fleksibel. Nggak punya agenda atau opini sendiri. Poin soal intensionalitas ini kayaknya penting banget ya. Jadi komputasi itu ngolah simbol, tapi pikiran manusia itu ngarah ke makna di balik simbol itu. Beda kualitas, bukan cuma soal kuantitas atau kecepatan prosesor. Tepat. Ini bukan masalah belum cukup canggih, tapi masalah beda sifat dasarnya. Dan ini bawa kita ke kelompok batasan ketiga. Kesenjangan kreativitas dan realitas. AI memang bisa bikin karya yang kelihatannya kreatif, tapi apa itu kreativitas beneran? Sumber ini contohin AI jago main Go. Permainan kompleks tapi aturannya baku. Nah, coba aturannya diubah dikit aja, misal ukuran papannya atau tujuannya diganti jadi kualitatif, nggak terukur, kayak bikin formasi batu paling indah dilihat. AI bakal bingung banget. Manusia kan bisa adaptasi, paham tujuan estetika, improvisasi di luar aturan formal. Sumber ini juga kutip karya matematikawan Gregory Chaitin soal batas komputasi itu sendiri. Misalnya ada angka tak terhitung, uncomputable numbers. Ini nunjukin ada aspek realitas matematis yang prinsipnya aja nggak bisa dijangkau algoritma. Jadi
kreativitas manusia itu lebih dari sekedar nyampur-nyampur pola yang udah ada ya. Tapi ada lompatan pemahaman, adaptasi, bahkan nilai subjektif kayak keindahan gitu. Bisa dibilang gitu menurut argumen di sumber ini ya. Keterbatasan AI juga kelihatan jelas di fenomena halusinasi. Ini bukan halusinasi kayak orang sakit jiwa ya, tapi kecenderungan AI generatif buat ngarang info yang kedengerannya masuk akal, detail, tapi sama sekali nggak benar. Sumber ini nyebut contoh lucu tapi nunjukin banget. AI ngarang cerita, puluhan beruang dikirim Uni Soviet keluar angkasa, lengkap sama nama-nama fiktif beruang kosmonotnya. Kenapa bisa gitu? Karena mekanisme dasar AI itu nebak kata berikutnya yang paling mungkin secara statistik dari data latihannya. Nggak ada mekanisme internal buat cek fakta atau bedain sumber kredibel. Situs konspirasi dianggap sama aja bobotnya sama jurnal ilmiah. Betulin satu halusinasi gampang, tapi akar masalahnya komputasi tanpa paham dunia nyata ya tetap ada. Nah, terkait ini ada fenomena model collapse atau keruntuhan model. AI dilatih terus-terusan cuma pakai data hasil AI lain, kayak makan masakannya sendiri gitu. Tanpa input baru dari dunia nyata atau data buatan manusia, kualitas outputnya bisa anjlok parah. Jadi repetitif, nggak beragam, bahkan jadi ngaco. Salah satu studi yang dikutip nunjukin model jadi obsesi aneh sama gambar kelinci Jack Rabbit setelah dilatih ulang pakai data sintetik. Ini jelas banget nunjukin ketergantungan AI sama data dari realitas yang dialami dan dipahami manusia. AI nggak bisa mandiri bikin pengetahuan atau data bermakna. Wow, rangkaian batasan ini dari analogi keliru, jebakan komputasi tanpa makna, sampai kesenjangan kreativitas dan realitas, benar-benar ngasih gambaran yang beda banget ya dari narasi AI yang serba bisa. Terus, gimana semua ini nyambungnya sama argumen utama buku The Immortal Mind ini? Nah, disinilah semua kepingan puzzle ini nyambung. Kalau menurut kerangka argumen buku ini ya, semua batasan fundamental AI yang kita bahas tadi nggak bisa paham makna, nggak punya intensionalitas, kurang akal sehat dan kreativitas sejati. Terbatas di komputasi simbolik tanpa paham dunia nyata, jadi sangat masuk akal. Kalau kita lihat dari perspektif tesis utama buku ini. Tesisnya itu, yang dibangun lewat argumen lain di bab sebelumnya, termasuk analisis split brain, pengalaman menjelang ajal, ND, fenomena kesadaran lain, adalah bahwa pikiran atau kesadaran manusia itu punya komponen atau dimensi yang sifatnya imaterial, non-fisik, sering disebut juga spiritual. Logis di otak aja gitu ya? Tepat sekali, kalau aspek kunci kesadaran manusia kayak paham konsep abstrak, keadilan, keindahan, pengalaman subjektif rasanya jadi sesuatu, qualia, kehendak bebas buat milih di luar algoritma, intensionalitas itu sendiri, memang akarnya di dimensi imaterial ini. Maka jadi jelas kenapa AI yang definisinya terbatas pada manipulasi materi dan energi dalam kerangka komputasi, ngolah 1 dan 0 sekompleks apapun, secara prinsip nggak akan pernah bisa niru atau menghasilkan kesadaran manusia seutuhnya. Mesin komputasi material nggak bisa produksi atau bangkitin sesuatu yang imaterial kayak jiwa atau kesadaran non-fisik. Kesenjangannya bukan lagi soal teknologi, tapi soal beda ontologis, beda jenis keberadaan gitu. Jadi, kesimpulan praktisnya apa nih buat Anda yang dengerin pembahasan bab 13 ini? Diskusi kita ini nunjukin, berdasarkan sumber ini ya, bahwa meskipun AI itu teknologi luar biasa kuat, kemampuannya terus berkembang buat tugas spesifik, tapi dia punya perbedaan fundamental yang dalam banget sama pikiran manusia. Kemampuannya kekunci di ranah komputasi. Nggak ada pemahaman makna, kreativitas otentik, kesadaran subjektif, atau intensionalitas kayak kita. Dan kalau kita pertimbangkan serius argumen di sumber ini soal adanya dimensi imaterial atau spiritual di pikiran manusia, maka upaya bikin AI yang benar-benar sadar kayak manusia bukan cuma simulasi perilaku cerdas ya, tapi kesadaran sejati, kayaknya mentok di tembok yang nggak bisa ditembus teknologi aja. Ini bukan lagi tantangan rekayasa, tapi batasan konseptual yang mendasar. Komputer sebagai benda fisik yang ngitung, nggak bisa secara ajaib ngelahirin spirit atau kesadaran imaterial dari nol. Ini tentu aja ngarahin kita ke pertanyaan reflektif yang penting buat Anda renungkan. Kalau AI sadar kayak manusia itu, berdasarkan argumen ini, mungkin tujuan yang mustahil dicapai secara fundamental. Terus apa dong makna dan arah kita ngejar kesadaran buatan ini sebenarnya? Apa kita lagi ngejar fata morgana? Dan mungkin ada pertanyaan yang lebih dalam lagi yang muncul dari pemahaman ini. Kalau kesadaran manusia bukan sekedar hasil komputasi material yang makin kompleks, terus apa dong yang bikin kesadaran kita ini unik banget, berharga banget, dan dari mana asalnya?
Nah, itu wilayah perenungan yang melampaui diskusi kita hari ini, sesuatu yang bisa Anda eksplorasi lebih jauh.